Drama. Ya, melihat cerita yang ada pada episode 11 di sini, kita bisa melihat sebuah cerita yang bisa dibilang sebuah drama yang cukup mencengangkan. Kalau menurut gua sendiri, karena meskipun sudah baca webtoonnya saja, masih terasa mengenai ketegangan yang dirasakan dari sang Lord yang memang sudah mulai benci Raizel karena rasa kecewa dan rasa iri yang jadi campur aduk akibat perkataan ayahnya yang memilih Raizel dibandingkan dengan dirinya dari sisi si Lord cewek ini. Apalagi dalam episode 11, ceritanya dicampur adukan dengan flashback dan keadaan cerita yang sekarang. Kalau bisa dibilang sebuah hal yang cukup menambah bumbu pelengkap cerita yang bolong-bolong. Walaupun cuma sebatas flashback aja, tapi untungnya yang diperlihatkan itu adalah flashback yang penting-pentingnya aja. Dan yang akan menyangkut dengan cerita keadaan sang Lord terhadap Raizel. Lalu pada episode 11 di sini juga kita bisa diperlihatkan kedatangan Raizel dan timnya masuk ke Pulau Lugdonia, di mana mereka sudah mencapai mansionnya dan melihat sebuah hadiah yang ditinggalkan oleh Lord sebelumnya. Banyak yang penasaran dengan pedang apa sih ini, dan apakah Raizel nantinya akan memiliki senjata dan memakai pedang yang diberikan Lord sebelumnya saat bertarung? Mari gue jelaskan dalam video ini. Tapi sebelumnya, jika kamu suka pembahasan di sini, bisa dong ya subscribe channelnya biar makin gede dan gue bisa makin semangat lagi. Thank you loh. Pada pembahasan pertama, gue akan membahas mengenai keadaan cerita dan Lord yang sangat membenci Raizel sekarang ini. Apalagi di sini pada awal-awalnya, cerita langsung diperlihatkan mengenai Cheira yang dipanggil oleh Lord dan langsung dipertanyakan mengenai siapa yang mereka temui atau yang dia temui ketika berada di dunia manusia. Apalagi di sini sang Lord langsung saja menggunakan kekuatannya untuk menekan Cheira agar bisa mengeluarkan informasi yang dia punya. Tapi kalau nggak salah inget ya di komik, si Lord ini membawa Gestusel dan Cheira bersama-sama diinterogasi dan ditekan ketika sedang dipertanyakan mengenai hal yang sama, siapa yang mereka temui. Jika di sini kan Gestusel sudah dipenjara duluan dan hanya terlihat Cheira saja dan Rael Cartia yang baru saja masuk ke ruangan tempat berkumpulnya para ketua klan dan Lord sendiri. Hal ini membuat suasana dramanya semakin kuat ya, apalagi di sini ada Rael Cartia yang ikut membantu menjawab pertanyaan dari sang Lord, di mana suasana seperti ini memang sangat kita butuhkan ketika sedang menonton bagian arc di Pulau Lugdonia. Apalagi Lord Paranoblis di anime ini lebih memiliki banyak ekspresi ketika dia marah atau ketika dia kecewa. Face-nya lebih kerasa dibandingkan di webtoon yang mukanya Lord itu selalu datar dan dingin. Tapi ya, mau di anime atau di webtoonnya, sang Lord cewek di sini memiliki daya tarik tersendiri ya, itu menurut gua. Lalu kenapa sang Lord ini merasa kesal dan kecewa terhadap Raizel? Hal ini berawal dari adegan yang sudah kita lihat dalam episode 11 di sini ya, di mana Lord sebelumnya jarang menghabiskan waktunya dengan putri kandungnya sendiri dan malahan selalu bertemu dengan Raizel dan menghabiskan waktunya bersama-sama. Apalagi di sini terlihatnya sang Lord cewek inilah yang sering bekerja dan berusaha keras dalam pemikiran bahwa dirinya sudah membantu ayahnya sebagai calon Lord selanjutnya. Karena kan memang dirinya selalu berpikiran kalau dia membantu ayahnya dalam pekerjaan mengurus Pulau Lugdonia, dia akan diperhatikan oleh ayahnya sebagai calon Lord selanjutnya. Tapi sangat disayangkan, si Lord cewek ini ada mendengar percakapan antara Raizel dengan Lord sebelumnya, yang padahal sering itu ditanyakan sama si Lord mengenai apakah Raizel mau jadi Lord selanjutnya setelah dia. Dan jawabannya selalu nggak mau kan si Raizel ini. Tapi si Lord cewek yang sudah terlanjur pergi begitu saja dan mendengar dan berpikir juga bahwa semua yang dilakukan olehnya selama ini tidak berguna, tidak ada gunanya juga, dan tidak pernah membawakan hasil di depan ayahnya. Nah, itu kesalahpahaman pertama untuk si Lord cewek yang merasa kalau dia ini sudah dikhianati oleh ayahnya sendiri. Yang padahal si Lord sebelumnya ini cukup licik bisa dibilang. Liciknya bukan licik jahat ya, cuma licik baik aja. Dimana dia ini punya 1000 rencana untuk masa depan, terutama untuk si Lord cewek dan Raizel sekarang ini. Langsung spoiler saja di sini mengenai si Lord cewek, di mana sebenarnya selain kesalahpahaman sebelumnya, ada satu hal lagi nih kesalahpahaman besar yang kedua, yaitu adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh para bangsawan generasi sebelumnya, di mana para bangsawan yang berkhianat itu kan selalu dekat dengan Raizel. Jadi para bangsawan lain dan Lord cewek ini ada menganggap bahwa para bangsawan bisa sampai berkhianat itu diketuai atau dipimpin oleh Raizel itu sendiri, atau bisa dibilang pada nganggapnya Raizel itu yang merencanakan kudeta atau pengkhianatan yang dilakukan oleh para bangsawan. Itu pemikiran mereka. Makanya, di sini kita bisa mendengar banyak kata-kata si pengkhianat atau sang pengkhianat.
Bagi teman-teman yang belum baca komiknya, ini akan jadi spoiler besar ya, di mana Raziel itu bukan pengkhianatnya, sudah pasti. Karena Raziel sendiri kan sudah tidur selama 800 tahun lamanya. Lalu para bangsawan berkhianat itu terjadi ketika Raziel sudah tertidur selama 200 atau 300 tahun setelahnya, kalau nggak salah ingat ya. Dan pada saat para bangsawan itu berkhianat, Raziel itu sudah tertidur atau masih tertidur saat itu. Jadi harusnya Raziel tidak tahu apa-apa dong kan? Makanya ini sebuah kesalahpahaman besar yang akan menjadi ending anime dari seri Noblesse season 1-nya di sini. Haha, spoiler besar. Lalu jika ada yang bertanya kenapa Frankenstein nggak bantu Lugdonia pada saat terjadinya pengkhianatan bangsawan generasi sebelumnya, karena kan dia sudah ada di Lugdonia cukup lama pada saat itu, jadi harusnya dia tahu dong. Mungkin nanti akan ada yang bertanya seperti itu. Nah teman-teman, itu dikarenakan Frankenstein itu sudah lama keluar dari pulau Lugdonia setelah Raziel tertidur dan menghilang. Karena di episode sebelumnya kan, atau sebelumnya lagi, ada adegan dimana Frankenstein dan Gestucel ada saling berbicara satu sama lain mengenai si Frankenstein yang ingin keluar pulau dan mencari masternya yang hilang. Nah, itu terjadi sudah cukup lama, dan setelah si Frankenstein ini keluarlah, baru deh pengkhianatan bangsawan itu baru dimulai, begitu. Dan kalau nggak salah, ceritanya di sini, para pengkhianat bangsawan ini juga ada ikut campur tangannya mengenai kejadian yang menimpa Raziel dan Musaka, ras werewolf, untuk sampai bertarung satu sama lain, dan membuat Raziel terluka dan harus tidur untuk memulihkan kekuatannya. Kalau nggak salah ingat begitu ya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, di mana di sini kita bisa melihat ke dalam adegan Raziel dan Frankenstein menemukan soul weapon milik Lord sebelumnya, yaitu Ragnarok, dan itu pedang ditinggalkan di ruang bawah tanah rumah Raziel, atau mansion Raziel. Nanti kalau ada yang ngotot kalau itu bukan rumah, itu mansion. Iya kan, mansion. Lalu, pertanyaan adalah, apakah nantinya Raziel bakal pakai pedang dari Lord sebelumnya ini? Jawabannya mah nggak akan pernah ya teman-teman. Karena pada dasarnya, kekuatan Raziel itu bertumpu pada kekuatan sihir dari Raziel itu sendiri. Dan Raziel di cerita di bagian ini nggak akan pakai senjata sama sekali. Ya sampai ke depannya juga nggak bakal pakai senjata. Nggak mungkin banget dong Raziel kita pakai senjata. Orang tanpa senjata aja udah kuat banget kan? Nah, gitu logikanya. Dan kenapa Lord naro soul weapon miliknya di sini? Bukannya harusnya soul weaponnya itu diturunkan ke Lord cewek? Jika kalian ingat pembahasan saya sebelumnya di mana Rael Cartier bisa memakai soul weapon meskipun bukan ketua klan. Nah, disinilah rencana Lord sebelumnya berjalan ya, di mana Lord sebelumnya men-split atau membelah dua soul weapon miliknya untuk diberikan kepada Lord cewek dan sisanya diberikan kepada Raziel dalam rangka untuk menambah lifespan atau kekuatan dan umurnya Raziel. Akibat dia menggunakan kekuatannya berlebihan kan, Raziel ini kan menguras umur atau lifespan yang dimilikinya. Nah, oleh karena itulah, itu yang direncanakan oleh Lord sebelumnya. Sekalian dengan rencananya untuk membuat Lord cewek sekarang ini bisa berpikir jernih dari yang sekarang. Karena Lord sebelumnya ada melihat anak perempuannya ini berpikiran keras dan terlalu berusaha mengerjakan semuanya sendirian. Terlihat dia ini tidak punya rasa percaya terhadap anak buahnya sendiri atau rekan-rekannya di Pulau Lugdonia. Ya, sisanya cuman ocehan nasihat aja yang akan kita lihat di sini nantinya. Dan nah, itu aja pendapat dan spoiler dari gue mengenai anime Noblesse episode ke-11. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Jika kalian suka dengan pembahasan video ini, tekan dong ya tombol subscribe-nya untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, bisa langsung berikan dukungan kalian ke link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.